Yo, Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gua, Wibu yang bangga jadi Wibu ini. Dan ya, udah lama kita nggak ngebahas Mobuseka ya. Dan seperti yang gue bilang di video sebelumnya, kalau ya setelah Nageki Nobore kemarin ya, gue bakal ngebahas ya Mobuseka dulu gitu kan. Jadi ya kali ini kita Mobuseka dulu lah ya, biar ya nggak Nageki mulu. Cuma ya untuk 3 bulan ke depan pasti bakal lebih banyak Nageki Nobore ya, walaupun setahun belakangan juga Nageki Nobore mulu ya. Cuma dalam 3 bulan ini udah pasti Nageki bakal banyak banget pembahasannya, karena iya, Nageki Nobore Part 2 sudah rilis. Jadi iya, gue bakal banyak update Nageki. Dan insya Allah setiap malam minggu ya kan, hari Sabtu malam minggu gue bakal live stream ya. Setelah sekian lama gue bakal live stream dan ngebahas Nageki Nobore sambil ya nungguin Nageki Nobore season Nageki Nobore part 2 nya itu rilis lah ya. Aduh. Dan ya perlu gue ingatkan lah ya, kalau pembahasan gue kali ini ya, ini berdasarkan light novel Mobuseka volume 6-nya ya, bukan dari manga ataupun animenya. Dan kalau misalnya lu belum nonton video-video sebelumnya, lu bisa langsung cek ke playlist, karena ya di situ ada playlist dari rangkuman light novel Mobuseka. Atau ya lu bisa langsung cek deskripsi aja lah cok ya, di situ ada playlist dari rangkuman novel Mobuseka. Nah, cerita kali ini itu dibuka sama Arrogance tuh kan, yang masuk ke bentuk sempurnanya lah setelah menyatu sama kapalnya si Luxion itu. Dan robotnya Ideal itu nyoba nyerang Arrogance kan, pakai sihir es gitulah. Tapi ya semua esnya si robotnya Ideal itu malah cair semua gitu loh. Dan robotnya Ideal itu kan kayak punya kesadaran sendiri gitu loh, punya insting lah ya. Nah, itu dia punya pemikiran, bukan pemikiran ya, tadi balik lagi insting lah. Insting kalau dia tuh harus kabur tuh. Soalnya ya dia ngerasa kalau ya ini dia nggak bakal bisa menang nih dari Arrogance. Tapi ya Luxion ya nggak bakal ngebiarin itulah, dia nembakin lasernya tuh ke robotnya Ideal itu, yang ngebuat ya robotnya Ideal jatuh. Dan di situ Luxion udah kayak orang yang kesurupan lah ya, bukan orang sih, AI yang kesurupan gitu loh. Perkara ya robotnya Ideal itu kan bukan sepenuhnya ya pertahanannya Ideal, tapi ya itu robot manusia era baru yang direbut sama Ideal, terus dimodifikasi sama Ideal juga, dan dijadiin ya robotnya Ideal gitu loh, dan pertahanan serta penjaga dari pangkalannya Ideal yang ada di atas pohon suci. Dan ya kita tahu lah ya kan seberapa bencinya Luxion gitu kan sama manusia era baru. Makanya ya Luxion yang pas itu ngendaliin Arrogance, yang nginjek-nginjek itu robotnya Ideal sampai nggak kebentuk lah. Dan pas Luxion pengen ngancurin total ya kan robotnya Ideal itu, pakai lasernya gitu lah. Cuma ya tiba-tiba Ideal itu datang gitu loh, yang spontan Luxion kesel lah, karena ya dia ngira kalau Ideal itu datang buat ngalangin dia nih. Tapi ya kata Ideal, dia datang buat ngebantu Luxion. Dan Ideal itu beralasan kalau robotnya itu punya kesadaran sendiri dan gerak dengan sendirinya. Yang dengan kata lain, Ideal cerita kalau ya itu emang ulah robotnya aja gitu loh, yang di luar kendali dia, yang manfaatin pohon suci terus minta Louis jadi tumbal. Makanya ya soal robotnya itu ya kan biar Ideal aja yang ngurus gitu loh, karena ya itu tanggung jawabnya. Dan juga Ideal nyuruh Luxion sama Leon gitu loh buat memperhatikan Louis aja lah yang masih ada di tangan Arrogance. Jadi ya Arrogance ya kan itu ribut sama robotnya Ideal gitu loh, itu sambil megangin Louis yang masih telanjang bulat weh. Jadi kalian bayangkan aja ya, Arrogance pukul berantem gitu loh sama robotnya Ideal itu sambil megangin cewek telanjang anjir. Dan ya dengan terpaksa diiyain lah sama Luxion, karena ya masternya ya siapa lagi kalau bukan Leon itu juga lebih mengkhawatirkan kondisinya Louis ketimbang ya robotnya Ideal yang udahlah udah gak bakal bisa ngelawan gitu loh. Nah setelah itu cerita berpindah tuh kan ke Louis yang ketemu lagi tuh kan sama adenya, sambil wah nangis lah Louis di situ. Dan ya minta maaf lah karena ya belum bisa jadi kakak yang baik bagi adenya itu. Dan adenya Louis langsung meluk Louis gitu loh, dia senyum lembut gitulah adenya sambil ngomong kalau Louis nggak usah minta maaf karena Louis nggak salah apa-apa. Malahan ya Louis udah ngelakuin tugasnya sebagai kakak dengan sangat baik gitu loh. Tapi ya adenya Louis juga ngasih peringatan kalau Louis jangan sampai jatuh ke dalam kegelapan lagi, karena dia udah nggak bakal bisa nyelamatin Louis lagi. Terus adanya Louis kayak ngasih salam perpisahan gitulah ke Louis, kalau Louis sekarang udah harus melangkah maju, jangan stuck aja gitu loh sama masa lalu. Dan ya udah habis itu tiba-tiba adanya Louis itu hilang, dan Louis itu kebangun tuh kan dari mimpinya itu. Dan ya dia kebangun di kamar yang ada di kapalnya Leon, kapalnya Luxion. Dan ya di sebelahnya itu ada Leon yang nemenin Louis selama Louis pingsan.
Nah, Louis itu kayak minta penjelasan kan ke Leon apa aja yang terjadi, kenapa dia bisa ada di kapalnya Leon, terus kenapa dia pingsan dan ya penjelasan lainnya lah. Dan ya udah dijelasin tuh sama Leon. Bahkan Leon juga ngejelasin soal kerjasamanya dengan keluarga Raul buat nyelamatin Louis dan ngelawan para bangsawan utama Alzer yang pengen menumbalkan Louis. Dan Louis di situ agak lega tuh kan karena ya dia nggak jadi korban dari robotnya ideal gitu loh yang di luar kendali. Tapi ya dia itu juga masih agak bete gitu loh sama Leon perkara ya Leon pura-pura jadi reinkarnasi adenya. Dan ya Leon sadar itu, maksudnya ya dia kan lumayan peka nih ya sama kondisi orang kayak gitu, terutama ya kalau ngomongin soal mood, mental dan psikologi orang. Makanya ya Leon itu nggak mau maksa buat ngobrol sama Louis, dia milih buat ya udahlah cabut aja gitu loh. Tapi ya sebelum cabut Leon ngomong kalau yang ada di dalam cincin kertas yang didapat Louis dari adenya itu yaitu isinya adalah tiket pertolongan. Ya alasan Leon nebak begitu karena ya di kehidupan masa lalunya dia pernah ngelakuin hal yang sama kayak adenya Louis itu. Bedanya ya dulu Leon ngasih itu ke orang tuanya. Jadi ya di kehidupan masa lalunya sebelum ya Leon reinkarnasi, Leon itu sempat buat masalah gitu loh dan bikin orang tuanya marah. Dan sebagai permintaan maaf, Leon ngasih tiket pertolongan gitulah ke orang tuanya itu. Maksudnya ya kalau orang tuanya ada masalah atau butuh bantuan, maka ya mereka bisa minta tolong ke Leon. Dan Leon ngerasa ya kalau adanya Louis pasti bakal ngelakuin hal yang sama lah kayak dia. Makanya ya Leon ngomong begitu. Dan ya udah abis itu Leon cabut tuh kan, ninggalin Louis yang cuma bisa diem ya di situ antara shock, bingung, kaget, semuanya campur aduk lah ya. Perkara ya yang diomongin Leon 100% bener. Cincin kertas yang adanya kasih ke dia adalah tiket pertolongan. Dan Louis itu bingung kok bisa Leon tahu gitu loh. Padahal ya Sergei aja nggak tahu soal itu. Dan ya pas lagi galau gitu Noel masuk tuh kan ke kamarnya Louis yang pengen ngomong empat mata lah ya sama Louis. Dan di situ si Noel itu minta maaf tuh sama Louis karena ya dia udah tahu semuanya. Jadi ya pas Noel berbagi kekuatan nih ya sama Angie dan Livia buat nyadarin Louis tuh ya. Pas Louis ditangkap sama robotnya ideal, mereka itu kayak saling berbagi ingatan dan perasaan. Maksudnya 4 orang itu kayak siapa Noel, Angie, Livia sama Louis. Mereka itu saling berbagi ingatan dan perasaan. Dan di situ Noel ngelihat semua masa lalunya Louis, termasuk ngelihat masa lalu Louis sama adiknya Louis itu. Terus juga dia ngelihat kalau ya Noel itu kan sempet tuh dijodohin sama adiknya Louis. Ya dia ngeliat itu dari ingatannya si Louis. Tapi yang jadi masalah, Noel itu sama sekali nggak tahu kalau dia dijodohin sama adiknya Louis. Bahkan Noel nggak pernah ketemu dan nggak kenal gitu loh sama adiknya Louis itu. Makanya ya Noel minta maaf dan pengen nyekar tuh kan ke makam adiknya Louis itu. Tapi ya kata Louis, udah nggak usah, lu nggak salah apa-apa, kan ini cuma ya salah paham doang. Terus ya Louis itu nyuruh Noel buat bersikap kayak biasanya aja lah, yang dimana Louis dan Noel itu musuhan gitu lah, yang akhirnya jadi kecot lah mereka berdua, adu bacot itu kayak biasanya. Tapi ya bedanya kali ini mereka tuh adu bacot bukan perkara punya dendam gitu lah kayak biasanya gitu loh. Mereka itu adu kecotnya ya kesannya malah kayak bestie gitu lah. Bahkan ya mereka ujung-ujungnya ketawa bareng gitu. Setelah itu cerita berpindah tuh kan ke Layla, Emil sama pengawalnya Layla, yang kalau lu lupa ya pengawalnya Layla itu salah satu bawahan bapaknya Noel tuh sama Layla yang ngumpet gitulah sambil ngelindungin Noel dan Layla. Nah, pengawalnya Layla yang namanya Clayman itu ngasih tahu tuh kan hasil diskusi para bangsawan utama, yang dimana Sergei itu bakal dilengserin dari pewaris keluarga Raul karena ya dianggap ya kurang pantas aja jadi pewaris gitu loh atas ya kelakuannya Sergei gitu loh. Terus Leon, Julius sama rombongannya itu selamat tuh dari hukuman. Mereka ya nggak bakal dapat hukuman apapun lah karena ya mereka itu dilindungin tuh sama keluarga Raul yang spontan. Layla kayak kaget lah karena ya apa ya, kelakuan Leon sama rombongannya bisa dibilang ya udah kurang ajar lah di negara orang ya. Mulai dari nyerang Pierre sama keluarganya, terus Loic abis itu ya ngeganggu rencananya ya para bangsawan utama gitu loh buat ngorbanin Louis ya kan biar pohon suci tenang gitu loh. Terus juga ya Leon sama yang lainnya kan ngelawan bangsawan utama Alzer gitu loh. Dan Layla di sini curiga kalau Leon pasti udah kerja sama nih sama keluarga Raul, tapi ya dia nggak ngerti why, kenapa gitu loh. Soalnya Layla itu mikir kalau keluarga Raul kan last boss nih ya di gamenya, dan Leon itu kan sama kayak dia gitu loh, yang seorang reinkarnator, yang artinya Leon pasti pengen menyelesaikan gamenya itu. Dan caranya ya yang si Layla tahu kan ya harus ngelawan keluarga Raul yang terkenal sebagai yang terdaftar sebagai last bossnya gitu loh. Makanya ya dengan pemikiran itu Layla nggak paham tuh apa alasan Leon bekerja sama dengan keluarga Raul gitu loh dan nyelamatin Louis pas itu, karena ya kayak apa motif lu apa sebenarnya gitu.
Setelah itu cerita berpindah ke Leon yang nganter Angie sama Livia tuh kan, yang udah mau balik ke Holford karena ya waktu liburan mereka emang udah mau habis gitu loh. Nah, Angie sama Livia itu ngasih peringatan tuh kan ke Leon, awas aja nih kalau Leon selingkuh pas ada di Alzer. Bahkan ya Angie sama Livia itu nyuruh Luxion buat ngawasin Leon dan nyuruh Luxion juga buat ngelaporin kalau misalnya Leon selingkuh. Dan wah, di situ Leon kayak ketakutan banget ya, karena ya kita tahu lah ya Leon itu kan ya suami-suami takut istri. Terus Angie sama Livia itu juga ketemu tuh kan sama Noel. Dan ya lu pikir mereka nyuruh Noel buat jauhin Leon? Atau ya kayak awas lu ya kalau ngerebut Leon, awas lu ya kalau jadi pelakor? Enggak, Angie sama Livia nggak ngomong gitu. Malahan Angie sama Livia ngasih tantangan ke Noel. Kalau lu bisa ngerebut hatinya Leon, silakan ambil. Tapi mereka yakin kalau Leon itu setia, nggak bakal selingkuh lah Leon dari mereka. Ya mereka mikir gitu perkara ya udah beberapa kali gitu loh. Bahkan ya semalam juga mereka pergi gitu kan ke kamarnya Leon dengan pakaian yang ya bisa dibilang sus lah ya yang shake shemok gitu ya, yang kayak gitu ya. Terus ya mereka juga rada ya flirting ngegoda Leon gitu. Tapi ya karena imannya Leon itu kuat ya, Leon sama sekali nggak nyentuh Angie sama Livia ya. Mereka cuma tidur bareng aja udah kayak biasanya gitu loh. Dan iya lagian yang ngegodain Angie sama Livia, coba Milin yang ngegodain pasti ya langsung digas lah sama Leon. Nah, Angie sama Livia itu juga sempet tuh kan kayak ngasih nasihat lah ke Noel gitu loh, biar Noel bisa cepet dapet penggantinya Leon. Karena ya mereka yakin kalau Noel pasti bisa dapetin cowok yang bisa diandelin selain Leon. Dan Noel dinasehatin begitu ya iya aja udahlah, bukan perkara dia udah nggak suka sama Leon atau ya dia ikhlas atau ya dia udah kayak nggak berharap gitu. Tapi ya perkara Noel takut sama Angie dan Livia. Soalnya ya pas kejadian sebelumnya tuh kan, waktu mereka nyelamatin Louis, kan Noel sempat berbagi ingatan dan perasaan juga tuh kan sama Angie dan Livia. Nah, di situ Noel bisa tahu nih apa yang bakal terjadi kalau sampai ada pelakor yang ngerebut Leon dan Noel masih sayang nyawa, weh. Ya lu tau lah ya artinya apa, yang artinya iya ending lah ya. Sedangkan di lain tempat, Maria itu lagi nangis-nangis tuh perkara ya duitnya dihabisin sama Jill buat beli barang antik KW yang niatnya sih pengen dijual lagi ya sama Jill. Tapi ya sayangnya nggak ada yang laku. Alhasil ya duitnya Maria raib semua itu. Dia sampai mikir, ini gimana caranya dia bisa bertahan hidup di Alzer nih kalau ya dia aja nggak punya duit gitu loh, minta atau minjem abangnya lagi ya kan, minjem si Leon kayak nggak enak lah, masa ya dia ngerepotin abangnya mulu. Terakhir aja duit yang dikasih tuh ya, yang dipinjam sama Jill, yang dipakai sama Jill, itu duit dari Leon. Setelah itu cerita berpindah ke Leon sama Luxion yang lagi diskusi soal pohon suci, terus keluarga Raul. Dan ya Luxion itu juga seharian nyari info lah soal keluarga Lespines, keluarganya si Noel sama si Layla. Nah, Luxion ngasih tahu tuh kan kalau keluarga Lespines kehilangan lambang keluarga mereka gara-gara ngebuat pohon suci marah. Ya kasusnya samalah ya kayak Pierre dan Loic gitu loh. Perkara ya bapak ibunya si siapa Noel sama Layla itu apa ya melakukan penelitian terlarang gitulah ke pohon suci, yang akibatnya mereka kehilangan lambang keluarga mereka. Dan karena ibu sama bapaknya Noel itu udah nggak punya lambang keluarga, mereka jadinya ya nggak bisa hadir tuh kan di pemakaman adiknya Louis tuh, karena ya mereka nggak bisa nunjukin lambang keluarga mereka. Soalnya ya kalau ada acara-acara gede kayak gitu ya kan, terutama acara bangsawan utama Alzer, itu wajib banget lah nunjukin lambang keluarga gitu. Dan perkara si siapa ibu sama bapaknya Noel dan si Layla itu udah nggak punya lambang, jadinya ya mereka nggak hadir gitu loh. Nah, dengan ketidakhadiran keluarga Lespines ya kan di pemakaman adenya Louis itu, yang notabene Noel harusnya jadi tunangannya si adenya Louis ya Albert ya kan, itu curiga dong. Kalau lu lupa, Albert itu bapaknya Louis ya. Nah, Albert itu curiga tuh, ada apa nih, kenapa mereka nggak datang, padahal ya mereka kan tadinya berniat untuk jadi besan lah ya. Makanya ya di situ keluarga Raul ngelakuin penyelidikan lah, dan ya mengetahui fakta kalau keluarga Lespines melakukan penelitian terlarang ke pohon suci. Makanya ya keluarga Raul merangin lah keluarga Lespines. Cuma ya keluarga Raul tahu nih kalau Noel sama Layla nggak tahu apa-apa gitu loh soal penelitian terlarang yang dilakukan kedua orang tua mereka. Makanya ya Noel sama Layla nggak diapa-apain sama keluarga Raul. Malahan ya mereka itu dilindungin sama keluarga Raul, dijaga. Bahkan ya mereka sampai masuk ke ya sekolah Alzer gitu loh, sekolah bangsawan Alzer. Dan karena keluarga Lespines udah kehilangan lambang mereka, udah nggak dapet apa sih namanya privilege dari pohon suci, ya mereka kehilangan power mereka lah, dan akibatnya ya mereka kalah dari keluarga Raul.
Setelah itu cerita berpindah ke besoknya tuh kan, pas Leon ngunjungin mansion keluarga Raul buat ketemu Louis sama Albert, dan ya udah mereka ngobrol-ngobrol gitu kan, yang salah satunya sih mereka ngobrolin soal Louis yang ternyata tahu kalau Leon waktu gelut sama Sergei ya kan, terus kalah tuh ya sama Sergei kan, inget kan pas Leon kalah sama Sergei, itu Leon sengaja kalah dari Sergei biar dapet simpatinya Louis dan dia bisa ngebawa kabur si Louis. Jadi ya Leon itu bener-bener mainin psikologinya Luis gitu loh, dan ya Luis di situ sadar sebenarnya, dan di sini Luis itu udah nggak mandang Leon sebagai pengganti adanya lagi ya, tapi ya Luis itu mandang Leon sebagai kepribadian yang utuh gitu loh, dan saking senengnya Luis gitu kan, di situ dia sampai meluk si Leon gitu loh, tapi ya Leon bukannya seneng ya dipeluk Onesan yang badannya sangat seksi gitu kan, yang malahan ya Leon itu ketakutan, mukanya pucat banget dia, perkara ya di luar jendela itu ada Luxion tuh kan yang terus mengintai ya kan, ngintip kelakuannya Leon. Ingat kan tadi Angie sama Livia nyuruh apa ke Luxion? Ya, kalau ada yang selingkuh tolong laporin. Makanya Luxion di situ ngintip, ntar kalau ada sesuatu yang aneh-aneh tinggal cepret, tinggal dipoto ya Pak Luxion. Nah, di lain tempat, Sergei yang kata orang-orang udah keluar dari Alzer untuk ya adventure, untuk petualang gitu kan. Ternyata ya masih ada di Alzer. Malahan ya sekarang dia punya rencana buat balas dendam ke Leon. Bahkan ya Sergei itu minta ideal buat nyiapin armor yang lebih kuat dari Arrogance, karena Sergei yakin kalau di Alzer ini yang nggak ada lagi selain ideal yang bisa nyiapin armor yang lebih kuat dari Arrogance. Dan gak lama Sergei didatengin tuh kan sama orang-orang dari Holy Kingdom yang minta kerjasama dengan Sergei, karena Holy Kingdom juga benci sama kerajaan Holford, dan mereka juga udah punya rencana tuh kan buat ngebunuh Leon, karena ya selama ini Leon ngeganggu mereka buat ngancurin kerajaan Holford, yang jadinya ya Sergei sama Holy Kingdom bakal kerjasama untuk yang ngebunuh Leon dan ya ngobrak-ngabrik Holford lah ya. Setelah itu cerita berpindah lagi tuh kan ke Livia yang kebangun dari mimpi buruknya, yang dimana dia mimpi kalau Luxion, Ideal sama Claire itu bakal ngancurin dunia gitu loh, dan yang jadi master dari Luxion dan yang lainnya ya di mimpinya si Livia itu bukan Leon gitu loh, tapi Livia sendiri, dan kehancuran dunia itu juga emang keinginan Livia di mimpi itu, yang pastinya ini nggak masuk ke cerita utama tapi masuk ke dalam, bukan masuk sih tapi berhubungan sama Mobuseka Rute Marie. Sedangkan di lain tempat, Ideal ketemu tuh kan sama Luxion, dan Ideal itu ngomong kalau dunia ini udah nggak berjalan sebagaimana mestinya nih kan. Ini udah kacau banget nih kalau menurut Ideal, dan Ideal itu pengen ngerubah dunia secepatnya lah, dan Ideal pengen ngajak Luxion buat ngerubah dunia sebagaimana mestinya menurut si Ideal ya. Jadi ya Ideal itu punya rencana untuk ya merombak ulang dunia lah ya. Jadi dihancurin, dirombak ulang ya. Intinya begitulah ya, direvolusi lah sama si Ideal. Dan ya dia itu mengajak Luxion, dan apakah Luxion bakal terima? Kita lihat nanti. Dan oke lah, cukup sampai di sini untuk cerita kali ini. Gimana nih coba menurut lo soal cerita kali ini? Bagus atau tidak? Coba tulis tanggapan lo di kolom komentar. Dan ya seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, gue mau bacain beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Yang pertama ada dari Picardan. Min mau bertanya, seberapa kuat Arc Meteor di Shijo Saikyo no Daimao? Art kali, Art Meteor, bukan Arc, mohon maaf. Gue nggak tahu seberapa kuat si Art Meteor itu ya, cuma ya kayaknya sih cukup OP, tapi kayaknya nggak masuk ke 7 atau 6 besar udah. Gue nggak baca novelnya ya, cuma perkiraan gue kalau dari nonton animenya ya nggak bakal masuk tier 6 sih. Kemungkinan mentok di tier 7 sekuat-kuatnya si Art Meteor itu. Yang kedua ada dari Marindu Sinaga. Kasihan Leon dapat kerak-kerak. Aduh, ya Leon juga nggak peduli sih dapat kerak-kerak ya. Ya gimana ya? Maybe mungkin ya karena orang Jepang nggak peduli juga gitu. Maksudnya ya mau dapat yang masih segel, mau yang enggak ya. Ya gimana ya? Ya jangan disamain lah kultur kita sama kultur sana ya, udah jelas beda, asli beda. Kalau lu samain lu sendiri yang jomplang, bapak, maksudnya lu yang terheran-heran gitu kan. Apalagi ya mereka kan sekarang juga mereka mengimportkan nyari orang, mereka menarik orang-orang perindapan gitu. Jadi ya kayaknya kedepannya bakal makin aneh lagi gitu kan. Jadi jangan heran kalau ada yang makin aneh lagi gitu maksudnya sih. Terus ketiga ada dari Fanny Lucia. Bang, kapan live lagi? Hari Sabtu sebelum Nageki no Bore season 2
Season 2. Sebelum Nageki no Bore part 2 episode 2-nya rilis. Oke. Yang harusnya sih ya nanti malam ya. Dan terakhir ada dari Dinos. Nggak ada niatan bikin alur Isekai non-Biri no Uka gitu bang. Nggak ada karena terlalu santai. Komedinya kurang, ya kan. Alur naik turunnya nggak ada. Terus juga kayak sejujurnya Nageki kan Nobiri no Uka Isekai non-Biri no Uka itu apa ya? Ya udah lempeng aja ceritanya, kayak nggak ada yang menarik gitu sebenarnya. Jadi kayak males aja gitu. Gua lebih pengen ngebahas Silent Witch sih. Ya, kurang lebih udah gua rangkum lah ya, tinggal dibikin skripnya doang. Dan ya itu aja lah ya buat beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Yang kalau lu juga punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada lu bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.